judul rahasia tertinggi Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Kemarin kita ceritakan bahwasanya terdapat 4 peradaban sebelum Islam datang, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW ke Jazirah Arab. Telah ada 4 peradaban besar yang melingkupi yang melingkupi Jazirah Arab pada saat itu. Kalau kita lihat di sini ada Persia, kemudian di peta yang besar itu ada ini Jazirah Arab, ini Jazirah Arab ini. Di sebelah sini ada peradaban Persia, di bawahnya sini ada peradaban India, kemudian di sini ada Persia dengan Romawi. Yang kita katakan kemarin bahwasanya 4 peradaban ini adalah peradaban yang sudah ada di sekeliling Arab sebelum datangnya Islam. Kita masuk kepada pembahasan terakhir kemarin ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab sebagai tempat pertumbuhan Islam? Jadi di antara alasan yang mendasari hal ini, yang pertama karena di Jazirah Arab itu ada Baitul Haram, di mana Baitul Haram ini dibangun oleh Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail, menjadi tempat berkumpulnya umat Islam. Dari keadaan geografis juga, Islam sangat mudah untuk menyebar jika diturunkan di Jazirah Arab. Dan yang terakhir, bahasa ya. Kita bahas sedikit, kita lengkapkan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpulnya manusia dan tempat berlindung mereka, dan Allah telah menjadikan Mekah sebagai tempat pertama bagi manusia untuk beribadah dan menegakkan syariat Islam. Jadi kalau kita lihat bumi itu, sentralnya itu di Ka'bah, sentralnya, pusatnya, titik tengahnya bumi itu Ka'bah ya. Jadi itu titik tengah dari bumi. Maka pada zaman Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail itu, Allah perintahkan kepada mereka berdua, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Ibrahim dan anaknya Ismail mengangkat meletakkan qawaid, meletakkan fondasi pembangunan Ka'bah itu, mereka seraya berdoa, rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami ini. Ternyata dari perintahkan meletakkan fondasi Ka'bah itu, jadilah Ka'bah itu adalah sentral dari peribadatan umat Islam di mana saja. Makanya ada orang bilang itu kan, kalau banyak duit jangan pergi ke Roma, jangan pergi ke Eropa dulu, nggak usah pergi berlibur cari salju di Jepang, pergi ke Mekah dulu katanya. Kalau kita umat Islam banyak duit, nggak usah pergi ke Eropa, nggak usah kemana-mana dulu, ada duit ke Mekah dulu, entah umroh, entah haji, karena itu satu-satunya tempat ataupun sentral dari bumi ya. Itu adanya Ka'bah. Kemudian keadaan geografis Jazirah Arab yang sesuai untuk perkembangan dakwah Islam, karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Jadi ternyata sebelum adanya Islam, di Jazirah Arab itu pun terdapat banyak kabilah gitu ya, suku. Walaupun mereka sama-sama Arab ya, sama-sama lisannya lisan Arab, sama-sama bahasanya bahasa Arab, tapi mereka punya kabilah-kabilah yang berbeda ya. Ada Bani Khuza'ah, ada Quraisy ya, ada juga sebagian dari orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Ghatafan, Bani Qainuqa, Bani Quraisyah, ada sebagian dari orang Nasrani, Bani Najran. Itu ngumpul Pak semuanya di Jazirah Arab.
Ini kalau kita tarik garis dari Irak ke Iran, terus nanti itu sampai ke Asia, tidak putus itu. Jalan itu tidak putus sampai ke Malaysia. Jadi kalau kita jalan darat ya, dari Saudi, dari Madinah, lewat Irak, terus Iran, terus ke sebelah timur, itu nanti sampai ke Asia, sampai ke Malaysia. Ditarik lagi menuju ke arah baratnya, Mesir, benua Afrika, terus sampai barat-barat, sampai pergi semuanya menyebar, mudah menyebarkan Islam melalui daratan. Tidak. Cuma kita aja nih di Indonesia ini yang terpisah. Jadi kalau kita di Malaysia, khususnya Malaysia Barat, itu kalau kita sampai di Malaysia Barat, kita naik mobil, terus jalan terus sampai. Nah, cuma kita yang di Sumatera, Jawa, Kalimantan ini yang terpisah karena kita terpisah oleh laut. Jadi hikmahnya Islam sangat mudah menyebar tanpa harus melewati lautan. Lewat darat aja sudah bisa menyebar. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah bahasa Arab. Al-Lughah al-Arabiyyah. Allah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam dan telah menjadikan bahasa Arab sebagai alat untuk menerjemahkan perkataan Allah dan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi sebagai pemersatu kita umat Islam adalah bahasa Arab. Maka mungkin dianjurkan gitu ya bagi kita itu ya sedikit-sedikit lah bisa bahasa Arab gitu. Ana wa anta, na'am, la, akal, jo, gitu-gitu. Ya bahasa-bahasa sedikit lah kan. Kita sholat itu pakai bahasa Arab. Kalau bilang bisa pakai bahasa Arab bisa, tapi tunggu pas sholat. Pas sholat itu bahasa Arab tuh, ya. Takbiratul ihram, doa iftitah, ya, tahiyat, duduk di antara dua sujud, itu semuanya bahasa Arab. Karena bacaan sholat nggak boleh kita baca dengan terjemahnya. Allahu Maha Besar, gitu ya. Kabiro, alhamdulillah kabiro. Diartikan pakai bahasa Indonesia. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, misalnya. Diartikan pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Jadi jika kita perdalam, maka kita akan memahami kehebatan bahasa Arab dibandingkan bahasa lain, dan bahasa Arab adalah pemersatu seluruh umat Islam di dunia. Itu yang perlu kita pahami. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, hadis turun dengan bahasa Arab. Ulama-ulama 4 mazhab, walaupun tidak semuanya orang Arab, mereka bisa bahasa Arab. Maka itu adalah sangat penting bagi kita jika masih ada kesempatan mengkajilah bahasa Arab sedikit demi sedikit, ya, karena itu adalah bahasanya Al-Quran. Ini sambungan yang pembahasannya kemarin. Hari ini kita masuk pada pembahasan baru, semoga waktunya cukup, yaitu topik pembahasan ke-4 atau ke-3, Muhammad SAW penutup para nabi dan hubungan dakwah beliau dengan dakwah Samawiyah terdahulu. Jadi kalau kita lihat antara Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Musa, Isa, Muhammad misalnya. Itu semuanya terdapat kaitan dari dakwah yang nabi-nabi ini kerjakan. Walaupun secara syariat terkadang berbeda. Akan kita bahas sedikit di sini apa yang beda, apa yang sama. Biar kita yakin bahwasanya Islam ini adalah pelengkap dari agama-agama sebelumnya. Al-Quran itu adalah pelengkap dari kitab-kitab samawi
kitab-kitab langit sebelumnya. Dulu ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf, ada lembaran-lembaran. Al-Quran turun melengkapkan, ya, Al-Quran turun melengkapkan itu semua. Baik. Aksioma, apa itu aksioma? Aksioma adalah dalil atau bukti yang tidak bisa dibantah. Apa tadi? Aksioma, dalil atau bukti yang tidak terbantahkan. Kita katakan aksioma Islam, sebuah dalil ataupun bukti dalam agama Islam bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Ini landasannya ya. Jadi kalau ada yang ngaku nabi setelah baginda Rasulullah, jelas dia nabi palsu. Kalau ada yang ngaku Jibril misalnya, setelah Rasulullah sudah tidak ada, masih dia ngaku jadi malaikat Jibril, ada yang ngaku jadi nabi gitu kan, dia Eden, aku jadi malaikatnya, terus nanti ada lagi ngaku jadi nabinya, tiba-tiba sekarang sudah mati. Nah, tanya tuh, antara Jibril sama nabi setelah Muhammad tuh pernah ketemu nggak dia? Pernah bincang-bincang nggak? Gitu. Jadi kalau nanti ada orang yang ngaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad, terus ada yang ngaku jadi Jibril, tanya dua orang itu, sudah pernah ketemu nggak berdua? Karena sejarahnya Jibril itu senantiasa memberikan petunjuk, ya, melindungi, menjaga baginda Rasulullah dari makar-makar yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka sama Rasulullah. Nah, aksiomanya tidak ada nabi setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang ngaku jadi nabi ataupun ada jadi utusan Allah misalnya setelah Rasulullah, jelas itu KW. Mungkin KW yang ke 99 gitu ya, KW sekali itu. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Mathali wa masalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'alan nas yatufunahu bihi wa ya'jibuna lahu wa yaquluna hal wadi'at hadhihi labinah fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin." Jadi Rasulullah itu cerita sama sahabatnya, perumpamaan aku sebagai seorang nabi, kata beliau, ya, sebagaimana seorang pemuda yang lagi bangun sebuah bangunan. Aku nih, perumpamaanku sebagai seorang nabi, ya, ibarat seorang laki-laki yang sedang bangun. Dia bangun rumah, ya. Rumahnya itu cantik, dipercantik, dia apa? Ya. Tiba-tiba ada satu sudutnya itu batanya belum dipasang. Jadi rumahnya itu sudah cantik, tiba-tiba ada bolong satu sudut, batanya belum dipasang. Kata Rasulullah, aku yang satu bata terakhir itu, dan aku adalah penutup para nabi. Jadi ibaratnya kalau tadi itu rumah itu adalah isinya adalah para nabi, ya, labinahnya atau batu batanya itu tersusun, tinggal satu yang belum diisi, yang terakhir yang menutup itu, yang menyempurnakan bangunan itu supaya tidak bolong, adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat artinya sini. Perumpamaan aku dan Nabi sebelumku adalah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Ketika orang mengitarinya, mereka kagum dan berkata, dilihatkan, cantik sudah bangunan ini, luar biasa keren. Tapi kok ada satu yang bolong gitu. Halla wudi'at hadhil labinah. Alangkah baiknya gitu kan, kalau yang kosong itu diisi. Kemudian Rasulullah, ana labinah, kata Rasulullah, akulah yang satu itu, akulah batu bata satu itu, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, kita ambil pengajaran.
bahwa hubungan dakwah Rasulullah Muhammad SAW dengan nabi terdahulu itu berjalan atas dua prinsip, antara Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus ke atasnya Musa, terus ke atas terus Daud, Zabur. Itu semuanya berjalan atas dua prinsip. Yang pertama takkid, penegasan. Yang kedua tatmin, penyempurnaan. Ya. Takkidnya, penegasannya dalam hal akidah. Jadi kalau kita pahami dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, terakhir di Isa sebelumnya itu, habis itu Muhammad, itu akidahnya sama semuanya. Ditegaskan, akidahnya sama. Tapi masalah syariat itu berbeda, karena syariat itu mengikuti keadaan kaum pada saat itu, keadaan kaumnya mereka pada saat itu. Maka dikatakan tatmim itu menyempurnakan. Bisa jadi syariatnya Nabi Musa ini nggak cocok dipakai di Nabi Isa, walaupun sama-sama Bani Israel. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Isa itu diturunkan untuk satu kaum, Bani Israel. Syariatnya Musa belum tentu cocok di zamannya Isa ketika jadi Nabi, walaupun sama-sama Bani Israel kaumnya. Maka takmin ataupun syariat itu isinya penyempurnaan. Kita lihat di sini. Nah, yang pertama akidah, jelas ya. Akidah mereka sama. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai penutup para Nabi Muhammad, itu akidahnya sama. Apa akidahnya? Tauhid dan wahdaniyah. Tauhid itu mengesahkan Allah, iman kepada Allah, dan tidak menyekutukannya. Namanya wahdaniyatullah. Meyakini Allah itu wahdah, Allah itu satu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad perintahnya itu. Masalah ibadahnya beda, gitu ya. Yang penting secara umum akidahnya sama. Pokoknya jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Ibadah hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, sedangkan syariat dengan akhlaknya beda-beda, ya. Karena syariat termasuk insya yang bertujuan mengatur kehidupan. Kita lihat di sini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wahdaniyatullah? Mensucikan Allah dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak baginya. Kayak Allah tadi itu, Allah tuh ngantuk nggak ya? Nah, itu enggak. Kita mensucikan Allah. Allah ini kira-kira tidur nggak ya? Nah, itu sifat yang tidak layak. Allah ini kira-kira capek nggak ya nungguin kita, ngelihat kita ibadah tuh bosan nggak ya? Nah, itu namanya sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, beriman pada hari akhir, kita yakin nanti ada hari kiamat, hari pembalasan, yakin. Ada hisab, ada perhitungan amal baik, amal buruk, yakin. Ada neraka, ya. Ada surga, ya. Walaupun ini tidak bisa dibuktikan dengan akal. Maksudnya apa? Mata nggak lihat. Nah, ketika akal nggak nyampe, maka yang main apa? Yang main hati. Makanya iman itu al-iman fil qalbi, ya kan? Iman itu dalam hati. Sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal nggak nyampe untuk memikirkannya, tapi itu dikabarkan dalam syariat, maka hati yang bergerak, beriman. Itu yang tidak dimiliki oleh para ilmuwan barat terdahulu. Makanya mereka bilang manusia pertama itu manusia purba. Apa contohnya? Homo sapiens, Pithecanthropus erectus, Meganthropus palaeojaphadicus, bentuknya kayak kera. Setuju nggak kita? Nenek moyang kita kera? Nggak setuju. Kayak mana Adam?
Ya, Adam diciptakan sebaik-baik ciptaan. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Bagaimana kok bisa manusia purba bentuknya macam monyet? Bilangnya evolusi, dari tunduk terus berdiri terus kayak manusia, gitu kan? Kalau kita lihat teori evolusi kan, dari dia bongkok agak berdiri terus jadi manusia. Mana bisa? Ya, diibaratkan mereka adalah monyet ataupun kera. Sebuah hipotesa yang sangat salah karena tidak didasari petunjuk wahyu, tidak ada risalah di sana, gitu ya. Maka beriman pada hari akhir, hisab, neraka, surga itu kerjaannya hati, bukan kerjaannya logika. Anggaplah begini, angin. Kita percaya ada angin ya. Bisa nggak melihat angin? Nggak bisa lihat. Ada yang bisa lihat angin? Nggak bisa. Tapi kita lihat, oh ada angin, ada rasanya. Oke, masih bisa dirasa. Percaya kita. Coba hal-hal yang ini. Hari akhir, hisab, neraka, surga. Nggak ada yang bisa dibuktikan dengan logika, kecuali hati yang membenarkan dari berita, wahyu, hadis ataupun Al-Quran. Nah, setiap nabi mengajak kaumnya untuk mengimani perkara tersebut dan saling membenarkan dalam masalah akidah. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu akidah ini lanjutkan, dikuatkan, kuatkan. Pokoknya jangan ikut Allah. Itu akidahnya. Nah, semuanya diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia yang disebut dengan dainunah lillahi wahda, tunduk dan patuh kepada Allah semata. Jadi agama itu Pak, kalau dalam bahasa Arab kan, bahasa Arabnya kan din, ad-din. Ad-din itu asal katanya dari ad-dain. Kalau dalam bahasa Arab ad-dain itu artinya utang. Orang tuh beragama itu ibarat berutang. Kenapa dia berutang? Ini filosofinya ya. Kita memegang agama, kita mempercayai sebuah agama, misalnya Islam. Ibarat kita berhutang. Orang yang berhutang itu dia harus membayar, ya nggak? Harus melunasi utangnya. Itu kewajiban orang yang berhutang. Jangan pula kalau butuh duit pinjam, tolong hamba misalnya, pinjamkan uang 1 juta. Begitu sudah dipinjemin, sudah jatuh tempo, datang yang punya yang dihutangi, yang mengutangkan. Mana uangku? Oh, mana Anda sudah? Akhirnya apa? Yang minta tolong, yang menyembah yang punya duit. Kan sering begitu kan? Kalau dia lagi butuh duit, wih, dialah yang paling tolonglah aku, ini kasihan aku. Begitu saat bayar utang kadang-kadang pura-pura lupa. Sampai yang ngemis-ngemis itu yang punya duit. Nah, beragama itu ibarat orang yang berhutang. Berhutang itu harus menunaikan utangnya, melunasinya. Beragama juga ibarat kita harus melaksanakan apa yang agama mau. Makanya dia disebut ad-din ataupun ad-dain. Itu filosofi dari agama. Jadi kita tuh beragama itu ya seperti orang berhutang. Apa yang diminta sama agama itu ya kita tunaikan. Karena kita berhutang. Maka jangan sampai segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari oksigen yang gratis ini. Coba bayangkan Pak, di ruang publik Pak, oksigen satu ton atau berapa tuh, yang sedang sesak napas setengah mati, pakai ventilator, bisa dia, pokoknya berapapun harga oksigen dia bisa bayar. Coba bayangkan kita yang dikasih Allah oksigen yang gratis. Dari pagi bangun subuh sampai mau tidur juga kita masih pakai oksigen gratis. Apakah kira-kira nggak malu kalau kita nggak melaksanakan perintah Allah? Minta apa? Sholat lima waktu, puasa Ramadan, dikasih kewajiban, sudah Allah tunaikan hak-hak kita, dikasih udara, dikasih kesehatan, dikasih banyak nikmat. Masa mau menunaikan apa yang diminta sama Allah aja kita enggan, gitu kan? Berarti sama juga orang yang berhutang tapi nggak mau bayar atau lupa mau bayar, gitu ya. Nah, dalam surah Asy-Syura ayat 13 disebutkan
Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Ini tentang kepada Muhammad ya. Jadi kepada Nuh apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi yang diberikan kepada Allah, wahyukan kepada Nuh, kepada Ibrahim, Musa, Isa, itu sama dengan apa yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW. Maka jangan sampai berpecah belah. Kita ini kan di Indonesia ini kan, kalau sudah mau perayaan Maulid Nabi, ribut sudah di sosmed. Ini tidak boleh, ini bid'ah, ini, capek lah, capek betul, habis tenaga. Sudahlah, yang mau merayakan membuat acara buah, kalau Anda tidak setuju ya nggak usah ikut, gitu kan? Enak kok, kita bisa toleransi fikih yang lebih luas. Dengan non muslim aja kita bisa toleransi, masa sesama muslim kita nggak bisa, gitu ya. Nabi-nabi terdahulu Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Nuh diberikan syariat, diberikan akidah yang sama. Dilarang mereka jangan pecah belah dengan agama ini, jangan memecah belah agama tauhid ini. Cuma kita sekarang kan keadaannya mungkin ini apa ya, gaung karena giroh beragama umat Islam ini sudah mulai bangkit. Di Indonesia ini sudah mulai ada kayak indikasi, ini ajaran ini ada nggak tuntunannya, ini ada nggak, ini tidak ada nggak, itu sudah mulai seperti itu. Nah, manakala umat Islam sudah mulai sadar dengan yang seperti itu, maka giroh beragama itu sejatinya telah bangkit. Dulu mana pernah Pak kita itu berpikir waktu masih kecil-kecil ya, vaksin campak, vaksin apa semua tuh, mana pernah pikir itu vaksinnya najis nggak, itu vaksinnya mengandung babi nggak, itu haram nggak pernah. Pokoknya ada program vaksin. Sekolah tuh kan, saya kelas 2 SD tuh ada vaksin campak, vaksin. Nggak pernah orang tua mikir ini vaksinnya dari apa, dari babi kah, dari kera kah, dari apa, nggak pernah. Begitu di tahun-tahun ini, begitu Islam sudah mulai bangkit, semangat beragama sudah mulai naik, mulailah muncul seperti itu. Jadi jangan disalahkan, karena orang berpikir belanja gitu, beli ke warung, masakan makanan jadi, terus lihat situ, yang punya Cina, dilihatnya ada nggak anjingnya ya, dilihatnya lagi, yang masak siapa ya. Itu adalah kesadaran beragama yang timbul karena milieu itu sudah terbentuk. Jadi nggak usah kaget kalau di zaman ini nanti ada perdebatan fikih, ini boleh, ini nggak boleh, menurut ustadz ini boleh, ini menurut ustadz ini nggak boleh. Kalau dia dalam masalah fikih furu'iyah, silahkan, nggak masalah. Kita rayakan perbedaan pendapat itu. Jangan pula dalam masalah fikih merasa pokoknya kalau ndak ini salah, Anda. Karena fikih itu ruang untuk khilafnya besar. Tapi kalau masalah akidah, itu nggak ada, nggak boleh berbeda kalau akidah. Pokoknya kalau kita yakini Allah Tuhan kita, Muhammad adalah Nabi, utusan beliau, utusan Allah yang terakhir, maka itu setuju semuanya. Nggak boleh ada yang tidak setuju. Makanya para ulama bilang begini, kalau berbeda pendapat dalam fikih itu disebut khilafiyah. Selama ada dalil, misalnya mazhab Syafi'i membolehkan, mazhab Hanafi enggak, Maliki boleh, Hambali boleh, ada dalilnya masing-masing, permasalahannya itu fikih, maka dikatakan ini adalah khilafnya para ulama fikih, perbedaan pendapat yang berdasarkan dalil. Tapi kalau beda pendapatnya dalam masalah akidah, bukan artinya perbedaan pendapat, namanya penyimpangan. Hati-hati ya. Jadi kalau kita tuh beda dalam masalah akidah, bisa jadi kita yang nggak betul atau orang itu nggak betul. Karena beda akidah itu penyimpangan, beda fikih ikhtilaf, perbedaan pendapat. Tapi beda akidah, pasti ada salah satu yang menyimpang. Itu yang perlu kita pahami.
Tidak mungkin akan terjadi perbedaan akidah di antara dakwah para nabi, karena masalah akidah termasuk ikhbar. Jadi kalau pengkabaran itu Allah yang ngabari kepada Nabi Musa, Ibrahim, apa semua itu satu kabarnya, ya. Sumber dari Allah, pengkabaran tentang sesuatu tidak mungkin akan berbeda antara satu pengkabar dengan pengkabar lain. Jadi kalau saya di sini jamaah ini saya kabarkan, oh di luar ini kayaknya hujan deras, gitu kan? Yang ngabarin satu, semua nerima sama, terimanya semuanya di luar ini hujan deras. Kalau ada satu yang bilang enggak, di luar enggak hujan, nah berarti yang satu ini yang berkhianat, karena yang kabarkan satu. Para nabi tidak mungkin berkhianat, ya. Allah mengkabarkan tentang akidah seperti ini, enggak akan mungkin berbeda. Itu masalah akidah, ya. Untuk masalah syariat, antara nabi satu dengan nabi lainnya berbeda, karena syariat termasuk insya. Jadi syariat itu adalah mengatur kehidupan masyarakat. Bisa jadi tatanan masyarakat Bani Israel pada zaman Nabi Musa dengan tatanannya pada zaman Nabi Isa, mereka sudah berubah, maka syariatnya beda, gitu ya. Contoh nih, pada zaman Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dengan syariat yang ketat dan mengikat sesuai keadaan Bani Israel pada waktu itu. Jadi syariatnya Nabi Musa itu azimah, perintah, larangan, perintah, larangan. Nggak ada keringanan, Pak. Kalau sholat nggak bisa berdiri gimana? Pokoknya laksanakan berdiri. Nggak ada keringanan. Itu zamannya Nabi Musa. Karena zaman itu Bani Israel ini liar, susah diatur. Istilahnya hewan itu baru ditangkap dari hutan, woi masih liar, susah. Zaman Nabi Isa sudah mulai berubah, sudah mulai jinak, gitu ya. Nah, zaman Nabi Isa diutus kepada Bani Israel dengan membawa sedikit perubahan pada syariat, tetapi akidahnya tetap pada akidah Taurat. 7 menit lagi, sedikit lagi ya. Nah, Nabi Isa menjelaskan kepada Bani Israel bahwa menyangkut masalah akidah, ia hanya membenarkan apa yang tertera dalam kitab Taurat, menegaskan dan memperbarui dakwah kepadanya. Tetapi menyangkut masalah syariat dan hukum halal haram, maka telah ditugaskan untuk mengadakan beberapa perubahan dan menyederhanakan dan menghapus bagian hukum yang pernah memberati mereka. Jadi ada hukum yang ketika zaman Nabi Musa dalam kitab Taurat itu memberatkan Bani Israel, ketika datang Nabi Isa dengan kitab Injilnya, itu syariat itu dihapus karena sudah tidak sesuai dengan keadaan Bani Israel pada saat itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ya. Jadi masalah akidah takyid, menegaskan, sedangkan masalah syariat tatmim, ya. Syariat Rasul bisa menghapuskan syariat sebelumnya, kecuali hal-hal yang ditegaskan oleh syariat yang akan datang kemudian dan atau didiamkan. Ini sesuai dengan mazhab yang mengatakan syar'un man qablana syar'un lana. Syariat sebelum kita adalah syariat kita selama tidak ada nas yang menghapuskannya. Seperti contoh haji umroh itu syariatnya siapa? Ibrahim, ya kan? Ya. Kurban syariat siapa? Ibrahim. Syariat Ibrahim masuk ke syariat kita, tidak dihapuskan dalil, gitu ya. Maka semua nabi diutus dengan membawa Islam. Para ahli kitab juga mengetahui kesatuan agama Islam. Yang ngotot berarti mereka yang khianat terhadap kitabnya, gitu ya. Seharusnya kalau Injil kemudian Quran turun, harusnya yang belajar Injil itu sama Quran klop, harusnya klop, karena Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya. Kalau kitab Injil tidak klop sama Quran, nah ada something, pasti ada sesuatu yang salah, ya. Kita nggak mungkin menyalahkan Quran karena kita umat Islam yang dengan yakin kitab mutawatir, gitu ya. Berarti ada tahrif, ada pembubahan dalam kitab sebelum Al-Quran itu. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Kalau lebih yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.